Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bawaslu Kalbar Unggul. Saya Irwan Manik Raja, anggota Bawaslu Kota Pontianak, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Sahabat-sahabat Bawaslu, hari ini kita akan belajar tentang proses klarifikasi. Ikuti terus ya. Dalam melakukan pengkajian terhadap temuan dan laporan dugaan pelanggaran, sahabat-sahabat Bawaslu dapat meminta kehadiran pelapor, saksi, terlapor, dan atau ahli untuk dimintai keterangan atau diklarifikasi. Ketentuan ini diatur dalam pasal 38 Per Bawaslu nomor 11 tahun 2014 tentang pengawasan pemilihan umum yang telah diubah dalam Per Bawaslu nomor 2 tahun 2015. Kegiatan klarifikasi dimaksud dalam Per Bawaslu itu serupa dengan proses pemeriksaan dilakukan oleh penyidik kepolisian. Pemeriksaan dalam penyidikan berarti kegiatan untuk memperoleh keterangan, kejelasan, dan keidentikan dari tersangka, saksi ahli tentang barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. Selanjutnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Klarifikasi yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Bawaslu pun bertujuan untuk memperoleh keterangan dari pelapor, terlapor, saksi, dan atau ahli untuk memperjelas suatu perbuatan dalam masa-masa pilkada ini. Adapun persiapan-persiapan yang harus kita siapkan dalam klarifikasi adalah yang pertama, memastikan yang akan melakukan klarifikasi berwenang. Sahabat-sahabat Bawaslu memastikan dirinya berwenang melakukan klarifikasi. Mengenai kewenangan ini dapat dilihat dari ketentuan undang-undang dan perbawaslu. Apabila klarifikasi tersebut dilakukan oleh pejabat atau staf sekretariat pengawas, diperlukan surat tugas yang merupakan mandat dari anggota pengawas pemilihan. Yang kedua, adanya temuan atau laporan sebagai dasar klarifikasi. Nah, klarifikasi dilakukan tentu setelah adanya temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Maka sebelumnya harus dipastikan temuan atau laporan tersebut sudah terregistrasi, diberikan nomor temuan atau laporan serta dicatatkan dalam. Yang ketiga adalah kepribadian dan keterampilan yang mesti dimiliki oleh pemeriksa. Apa-apa saja itu? Yang pertama, percaya pada diri sendiri, mempunyai kemampuan menghadapi orang lain dan adaptasi, tidak mudah terpengaruh, sopan, sabar, dan dapat mengendalikan emosi, sikap bersahabat, memiliki pengetahuan yang cukup mengenai proses penanganan pelanggaran pemilihan dan kasus yang ditangani. Yang terakhir, paling tidak kita harus bisa menggunakan komputer atau laptop dan juga perlengkapan elektronik lainnya untuk mendukung proses klarifikasi tersebut. Yang keempat adalah membuat surat undangan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang akan diklarifikasi. Sebelum melakukan klarifikasi, perlu dibuatkan surat undangan yang akan kita sampaikan kepada pihak-pihak yang akan klarifikasi. Sahabat-sahabat Bawaslu masih ingat siapa-siapa saja pihak-pihak yang bisa kita klarifikasi. Yang pertama adalah saksi, pelapor, terlapor, dan atau ahli yang bisa memberikan kita keterangan untuk memperkuat dugaan pelanggaran kita. Mengingat batas waktu penanganan yang sangat singkat, undangan tersebut dapat terlebih dahulu disampaikan secara lisan melalui email atau fax email kepada pihak-pihak yang akan kita klarifikasi. Dengan ketentuan surat undangan yang asli kita berikan pada saat yang bersangkutan hadir dalam klarifikasi. Yang kelima adalah menyiapkan tempat klarifikasi. Pemeriksa mesti menyiapkan tempat yang dapat memberikan kenyamanan bagi pihak yang akan kita klarifikasi. Kenyamanan itu dapat berupa tempat yang bersih, tenang, dan aman, suhu ruangan yang cukup dingin, bersedia ruang bagi pendamping atau kuasa hukum. Dalam hal orang yang akan kita klarifikasi tersebut tidak dapat memenuhi undangan disebabkan misalnya jaraknya terlampau jauh dari kantor kita atau persoalan keamanan, sahabat-sahabat Bawaslu dapat melakukan klarifikasi di kediaman yang bersangkutan atau tempat yang ditentukan dengan tetap memperhatikan kenetralan dari tempat tersebut. Yang keenam adalah mengatur waktu klarifikasi. Klarifikasi sedapat mungkin dilakukan pada waktu-waktu yang tepat. Misalnya tidak dimulai pada saat waktunya bagi Muslim untuk melaksanakan sholat, atau tidak dilaksanakan pada hari Minggu pagi pada saat orang-orang yang diperiksa beragama Nasrani akan pergi sembahyang. Kemudian
tidak dilakukan juga pada larut malam, kecuali bila waktu terbatas. Apabila pihak-pihak yang akan diklarifikasi lebih dari satu orang, pemeriksa bisa mengatur waktu pemeriksaan antara orang yang lebih dahulu diklarifikasi dengan orang berikutnya, atau bisa juga berbagi dengan sahabat-sahabat Bawaslu yang lain, sehingga waktu menunggu dari orang-orang yang akan kita klarifikasi tidak terlalu lama. Yang ketujuh adalah menyusun daftar pertanyaan. Ini selalu menjadi polemik bagi kita, tapi saya yakin dan percaya sahabat-sahabat Bawaslu dapat melakukannya dengan berlatih setiap hari. Yang pertama, pertanyaannya terbuka. Pertanyaan ini memerlukan jawaban yang panjang. Contohnya misal, bisakah saudara ceritakan apa saja yang saudara lakukan dalam pertemuan tersebut? Contohnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan tertutup. Pertanyaan ini memerlukan jawaban singkat, seperti iya atau tidak, sudah atau belum, tahu atau tidak tahu. Contohnya, apakah saudara tahu ada pertemuan antara bupati dan para camat di rumah dinas bupati pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2020? Kita masuk ke pertanyaan pokok. Pertanyaan pokok ini adalah pertanyaan yang mengarah kepada jawaban unsur-unsur dugaan pelanggaran yang dituduhkan. Yang keempat adalah pertanyaan tambahan. Pertanyaan yang merupakan hasil pengembangan dari pertanyaan-pertanyaan pokok tersebut. Yang terakhir adalah pengambilan sumpah atau janji. Sebelum sahabat-sahabat Bawaslu melakukan klarifikasi, pihak-pihak akan diperiksa perlu diambil sumpah terlebih dahulu. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 38 ayat 1 Perbawaslu. Sahabat-sahabat Bawaslu menyediakan formulir berita acara sumpah sebagaimana lampiran yang terdapat dalam Perbawaslu. Kemudian menanyakan kepada pihak yang akan diklarifikasi apakah bersedia untuk membaca sumpah atau janji. Sahabat-sahabat Bawaslu, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana melakukan persiapan untuk klarifikasi. Habis ini kita akan belajar bagaimana pelaksanaan pada saat klarifikasi. Ikuti terus ya. Sahabat-sahabat Bawaslu, tadi kita sudah belajar bagaimana melakukan persiapan untuk klarifikasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pelaksanaan klarifikasi. Ikuti terus ya. Sahabat-sahabat Bawaslu, klarifikasi dilakukan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang tercantum dalam undangan. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan situasi perdebatan yang tidak perlu maupun pembicaraan yang membangkitkan rasa emosional. Dalam hal pihak-pihak yang diklarifikasi agak sulit atau kurang lancar dalam mengungkapkan keterangan, maka agar dibantu atau dibimbing sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seseorang, keadaan, dan terjadinya dugaan pelanggaran secara lengkap, sistematis, dan berurutan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus singkat, padat, dan jelas, sehingga pihak-pihak yang kita klarifikasi mudah mengerti apa yang menjadi pertanyaan kita. Kita sebagai pemeriksa juga memperlihatkan sikap simpatik terhadap pihak-pihak yang kita klarifikasi. Untuk memperoleh keterangan yang lebih meyakinkan pemeriksa agar mengulang pertanyaan yang sama kepada pihak yang diklarifikasi. Tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang diklarifikasi untuk membuat keterangan yang bersifat hayalan atau keterangan yang tidak benar. Kita sebagai pemeriksa harus bersikap sabar, tekun dan ulet dalam menghadapi tersangka, saksi, dan ahli yang berbelit-belit dalam melakukan jawaban, memberikan jawaban kepada kita. Kemudian kepada pihak yang diklarifikasi supaya disuruh mengenali. Kita minta mereka untuk mengenali, diperlihatkan kembali barang-barang bukti yang kita miliki. Keterangan ditulis secara teliti dan lengkap dalam berita acara klarifikasi. Dalam menuangkan keterangan dalam berita acara klarifikasi, kita sebagai pemeriksa dapat mengetik sendiri atau dibantu oleh staf yang mendampingi proses klarifikasi. Semua proses klarifikasi harus dilakukan perekaman, sehingga kita mempunyai bukti bahwa proses klarifikasi ini memang benar-benar terlaksana. Penuangan keterangan dalam berita acara klarifikasi dapat ditampilkan melalui layar proyektor apabila kita memiliki fasilitas tersebut, sehingga pihak yang diklarifikasi dapat melihat langsung keterangannya ditulis
dan dapat langsung mengoreksi jika memang terjadi kekeliruan dalam pengetikannya. Ketika klarifikasi telah selesai dilakukan, sahabat-sahabat Bawaslu meminta pihak yang diklarifikasi untuk menandatangani berita acara klarifikasi yang sudah dibubuhi dengan materai 6.000 di kedua sisinya. Kemudian sahabat-sahabat Bawaslu memberikan salinan berita acara klarifikasi tersebut yang sudah ditandatangani kepada pihak yang diklarifikasi. Sahabat-sahabat Bawaslu, akhirnya kita sampai pada penghujung dari video tutorial ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam melakukan pengawasan dalam pilkada serentak. Cegah, awasi, tindak. Wallahu muwaffiq illa afwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.